Halo semuanya, ketemu lagi di channel Deltas Journey. Kali ini gue mau coba jawab beberapa pertanyaan yang muncul di TikTok, di YouTube, dan di fanpage ya di Deltas Journey. Jadi banyak banget viewers atau penonton yang nanya masalah-masalah atau tentang Vespa Extreme ya. Biasanya penasaran karena nggak tahu. Pertanyaan ini muncul sama kayak gue waktu pertama kali baru tahu tentang Vespa Extreme gitu. Jadi gue udah coba jawab di video sebelumnya 3 pertanyaan yang botol-botol itu buat apa, terus kalau nyebrang bisa pakai kapal apa enggak, terus bayarnya berapa, dan dapat uang dari mana. Jadi 4 pertanyaan itu udah gue jawab di video sebelumnya. Nah sekarang gue mau coba jawab pertanyaan berikutnya yang muncul di beberapa komentar di video-video gue di channel ini. Yang pertama, apakah benar mereka nggak pernah mandi gitu ya? Nah berdasarkan pengetahuan gue, mereka mandi normal seperti orang pada umumnya. Kebayang kita hidup di negara tropis nggak mandi, apalagi hidupnya di jalan gitu, artinya kena debu, kena asap dari knalpot, itu pasti nggak enak banget rasanya guys. Dan gue udah pernah ngeliat bahwa mereka itu bawa sabun, bawa sikat, bahkan bawa parfum. Ada di video gue sebelumnya yang menemukan parfum sama sabun mandi mereka disimpan gitu. Jadi artinya gue juga ngeliat langsung bahwa mereka pergi ke kamar mandi bilang mau mandi, gue mau mandi dulu bang kata dia. Jadi sepengetahuan gue anak-anak Vespa Extreme ya semuanya mandi, nggak ada yang nggak mandi lah. Pasti gerah banget kalau kita di negara tropis kayak gini nggak mandi. Jadi kesimpulannya berdasarkan pengetahuan gue, anak-anak Vespa Extreme itu ya mandi gitu. Jadi bukan nggak pernah mandi gitu ya. Terus yang pertanyaan kedua yang ditanyain di beberapa komentar itu, mereka nggak ditilang polisi. Nah pertanyaan ini juga sering gue tanyain ke mereka. Jadi ada beberapa yang pernah ditilang polisi, ada juga yang nggak pernah. Jadi contohnya misalnya yang dari Blitar, gue tanya Vespanya gede banget, ada 100 ban lebih. Ini Vespanya yang ada di video. Jadi waktu gue tanya pernah ditilang polisi, ya dia belum pernah ditilang karena dia mencoba menghindari misalnya berangkat malam, terus jaraknya nggak terlalu jauh, terus menghindari pusat kota, pusat keramaian gitu. Jadi kalau si Arga ini dari Blitar, dia belum pernah ditilang polisi gitu. Nah tapi ada juga yang pernah ditilang. Jadi kalau yang ditilang itu motornya dibawa atau Vespanya dibawa ke pos polisi lalu disita gitu. Jadi nggak bisa diambil lagi. Dan akhirnya mereka biasanya yang mereka lakukan adalah mencoba bekerja, mengumpulkan uang lagi, lalu kemudian mencari mesin Vespa lagi. Begitu biasanya ya. Ini berdasarkan yang gua tahu. Kalau kalian ada yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Terus kenapa selalu ke Aceh? Nah ini juga jadi pertanyaan gue dulu, kenapa selalu ke Aceh, misalnya nggak ke Papua atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi? Sebenarnya mereka juga ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Indonesia Timur. Tapi kebanyakan anak-anak Vespa Extreme itu menujunya ke 0 km. Sebenarnya tidak hanya anak-anak Vespa Extreme, tapi anak-anak motor, anak-anak yang suka touring, orang-orang yang suka touring itu biasanya menujunya ke 0 km dulu. Jadi itu sebagai sebuah culture, identitas bahwa kita sudah pernah ke 0 km Indonesia, yaitu di Pulau Weh ya, di Aceh. Jadi tujuannya yaitu, jadi mereka pengen ke 0 km, foto di Tugu 0 km, dapat sertifikat di 0 km, dan kemudian baru menjelajah ke kota lain, misalnya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Indonesia Timur, dan lain-lain. Biasanya sih begitu alasannya. Terus kemudian apakah anak-anak Vespa Extreme itu pernah sakit? Nah ini juga gue pernah tanyain ke mereka. Jadi ada beberapa yang pernah sakit, ada yang sakit demam, ada yang pernah kena liver. Bahkan yang dari Banjarnegara waktu itu gue tanya, dia kena liver, dan yang rawat siapa ya? Kawan-kawannya, kawan-kawan satu grupnya gitu. Jadi satu komunitas di Vespa Extreme itu mereka ngerawat kawannya yang sakit, dan bener-bener terasa kayak keluarga gitu kata dia. Video interview ini waktu dia cerita sakit itu ada di video gua yang sebelumnya, jadi kalian bisa cek aja. Ada gua ngebahas, dia jawab pertanyaan gua apakah pernah sakit atau tidak, dan jawabannya pernah, sakit kuning dan sudah sembuh gitu ya, dan yang ngerawat kawan-kawannya. Terus pertanyaan berikutnya itu, kalau hujan gimana? Nah ini pertanyaan juga unik. Jadi kalau hujan ya berteduh ya, yang jelas mereka berteduh. Makanya ada Vespa mereka yang ada atapnya bentuk rumah. Ada juga yang dia berteduh di pom atau di tempat pondok-pondokan gitu yang gratis istirahat, atau numpang di rumah kawannya yang ada di setiap provinsi misalnya. Jadi mereka kalau hujan ya berteduh kayak orang pada umumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya deras banget, tidak bisa lagi di Vespanya istirahatnya, ya mereka bakal ke
ya misalnya cari tempat berteduh gitu. Nah kayak Vespa ini nih, ini kan ada atapnya tuh, ada atapnya. Jadi ya mereka istirahatnya di situ, bisa tidur semuanya di situ karena itu udah kayak rumah juga buat mereka. Mereka bawa kemana-mana dan sekalian mereka istirahatnya di situ. Nah untuk pertanyaan lainnya masih banyak, silahkan pantau di video gue yang lainnya ya. Jadi gue udah jawab beberapa pertanyaan di sini, kurang lebih 6 pertanyaan, dan yang di video sebelumnya 5 pertanyaan. Kita lanjut di video lainnya ya guys.